Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama tak ngelang kayak kena gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Esa karenanya sampai di titik ini saya bisa melaksanakan sidang pertama untuk menuju tingkat akhir dari strata S1. Di sini judul penelitian yang saya ambil adalah analisis daun suji sebagai alternatif daya sensitizer pada solar cell. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Rahmat Maina. Saya dari jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi. Mengapa saya mengambil judul daun suji sebagai daya sensitizer? Karena tujuan penelitiannya itu adalah mengetahui pengaruh daun suji sebagai alternatif pada untuk daya sensitizer pada DSFC, kemudian menggunakan semikonduktor ZNO pengganti dari TuO2, dan metode pelapisan yang saya gunakan itu adalah metode spin coating. Metode penelitian yang saya gunakan pertama studi literatur selama satu bulan, kemudian melakukan eksperimen sampai sekarang, dan nanti hasil dari eksperimen kemudian saya melakukan uji karakterisasi. Landasannya sel surya. Pada dasarnya energi listrik yang kita gunakan saat ini sangat menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia sendiri menjadi konsumsi listrik yang lumayan besar sekali. Nah, kemudian kita tahu bahwa energi listrik yang kita gunakan ini dia menggunakan bahan dari fosil. Fosil itu sendiri adalah bahan bakar dari bahan listrik yang dia didapatkan dari ribuan tahun yang lalu, sehingga dia dikatakan sebagai unrenewable resource atau energi yang tak terbarukan. Akhirnya jika sudah habis tidak dapat diperbarui. Nah, akhirnya Grezel dan Oregon mencari alternatif dari listrik itu sendiri menggunakan sel surya. Pada dasarnya sel surya di penelitian sel surya ini dengan menggunakan silikon dan daya rutenium. Akan tetapi hal tersebut akan berpengaruh terhadap efisiensi dan ramah lingkungannya. Namun seiring perkembangan zaman, akhirnya untuk sel surya ini dilakukan bahan dari daya alternatif dari organik. Nah, saat ini untuk mengapa saya memilih daun suji? Karena daun suji sendiri jarang digunakan. Daun suji hanya lebih banyak digunakan di Indonesia itu sebagai bahan hijau makanan atau pakaian. Di sini sedangkan daun suji banyak sekali digunakan ada pada banyak lingkungan di Indonesia ini. Nah, daun suji di sini sebagai daya sensitizer. Adapun mengapa saya menggunakan ZNO? Karena ZNO adalah semikonduktor yang dia jauh lebih baik daripada TuO2. Dia memiliki nilai energi band gap 3,37 elektronvolt. Nah, kemudian ZNO pun sudah banyak digunakan pada perangkat semikonduktor yang lainnya. Sehingga karena hal ini membuat ZNO dia material yang sangat menjanjikan sebagai semikonduktor oksida karena sifat optik dan sifat listriknya yang baik. Adapun mengapa saya menggunakan metode spin coating? Karena metode ini bagus untuk pendeposisian yang pas untuk lapisan pasta semikonduktornya.
kerja dari DSS itu sendiri atau daya solar sensitizer, daya sensitizer solar cell itu pertama dari mulai cahaya matahari yang mengenai dimulai dengan terjadinya eksitasi elektron ya, pada molekul daya. Jadi sinar matahari dia membawa elektromagnetik, kemudian elektromagnetik yang dari sinar matahari ditangkap oleh ya foton yang dari sinar matahari ditangkap oleh daya, nanti akan terjadi eksitasi elektron pada molekul daya sehingga akibatnya daya mengalami penyerapan dari cahaya elektromagnetik. Kemudian karena ada penyerapan hingga memberikan energi yang cukup pada elektron untuk pindah ke bawahnya, yaitu ada semikonduktor dari ZNO. Dari semikonduktor ini elektron mengalir menuju elektroda atau larutan elektroda sehingga rangkaian listrik sampai kepada elektroda. Nah, dari elektrolit akan membawa elektron itu ke daya yang berasal dari counter elektronnya. Dan dari situ sudah pengkonversian dari energi cahaya menjadi energi listrik terjadi. Pada dasarnya, prinsip kerja dari DSSC itu hampir sama dengan proses fotosintesis, di mana dia mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Nah, sedangkan di sini energi cahaya diubah menjadi kimia dan energi listrik. Rencana eksperimen yang pertama itu adalah saya melakukan pada penelitian ini saya melakukan ekstraksi daya dari daun suji. Yang pertama itu alat-alatnya saya siapkan dan yang bahan dibutuhkan. Kemudian saya mencuci daun sujinya tersebut dengan aquades. Lalu dikeringkan selama 1 minggu. Nah, hasil pengeringan tersebut saya rencananya mau di blender. Nah, hasil dari blender ada bubuk suji, nanti bubuk suji dicampur dengan aseton. Kemudian dari aseton saya lakukan penyaringan dengan kertas pemerah untuk mendapatkan ekstrak klorofil. Setelah itu saya membuat pasta semikonduktornya dari ZNO. Pertama bubuk ZNO-nya disiapkan sekitar 5 gram atau kalau sampelnya banyak 20 gram. Nah, kemudian saya masukkan kepada gelas beker yang setelah limbah itu saya masukkan pada gelas beker yang sudah siap ya, agar lebih cepat langsung disimpan di atas kotak stirrer atau mesin pengaduk. Nah, dari situ saya masukkan larutan etanol 20 ml. Saya tinggal tunggu sekitar 120 menit. Setelah homogen terbentuklah pasta semikonduktor melapisi dari daya tersebut. Nah, lalu saya membuat counter elektrode. Pertama saya siapkan kaca yang listriknya, kaca yang sudah diberi hambatan. Kemudian karbonnya saya dapatkan dari lilin saya bakar. Kaca itu saya bakar dari lilin di sisi-sisi permukaannya sehingga terbentuklah lapisan dari counter elektrode sekitar 1x1 cm atau 1x1,5 cm. Nah, hasil dari counter elektrode tersebut dipanaskan dengan suhu 150 derajat Celcius. Nah, kemudian saya melakukan deposisi pasta dengan metode electrospinning. Tadi kaca yang sudah diberi karbon saya simpan di atasnya pasta yang sudah saya buat selama 120 menit. Kaca yang sudah diukur arusnya tadi saya letakkan di tengah kaca pastanya, di atas tengah-tengah kaca. Kemudian saya simpan alat ini di electrospinning. Nah, cone spinning, spin coating. Nanti alat ini akan berputar dengan variasi waktu yang sudah ditetapkan. Nah, setelah jadi saya tinggal melakukan menumpuk atau ya menjadikannya seperti sandwich dengan pertama kaca yang counter elektrode yang tadi sudah diberi karbon, kemudian di atasnya
ada larutan elektrolit dari iodin. Nah setelah itu saya simpan di atasnya daun suji. Nah kemudian pasta lagi, pasta ZNO, baru di atasnya kaca. Jadi nanti seperti sandwich kecil. Nah sampel yang sudah ini siap diuji karakterisasi IP dan IPPs. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum